Baik, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal ujian komputer Office. Yang pertama adalah ujian Microsoft PowerPoint. Bisa kita lihat di sini soal Microsoft PowerPoint itu terdiri dari 7 slide. Ini dalam bentuk PDF ya. Di sini penekanan materinya adalah siswa bisa membuat PowerPoint, kemudian bisa menyisipkan gambar, kemudian bisa membuat hyperlink. Apa itu hyperlink? Ya, hyperlink itu nanti biar ini bisa langsung pindah ke slide. Nah, seperti ini namanya hyperlink. Kemudian bisa membuat sebuah diagram, atau ini kita bisa pakai menggunakan smart art. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama adalah kita buka dulu Microsoft PowerPoint-nya. Oke, ini saya ulang dari awal aja. Di sini kita gunakan Microsoft PowerPoint 2010. Oke, yang pertama ini slide 1. Di sini ada title and content ya, title and subtitle. Sorry. Jadi kita langsung ketik aja, atau mungkin bisa di copy paste karena nanti soalnya sudah tersaji di masing-masing komputer. Oke, misalnya di sini nama. Oke, kemudian kita setting template-nya atau desainnya. Kita klik ini desain, kemudian klik panah. Nah, misalnya kita pakai yang ini, atau misalnya nanti kalian browsing itu juga bisa pakai template yang unduh dari internet. Nah, ini kita tinggal sesuaikan dengan letaknya atau mungkin ukuran teksnya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat di sini ada gambar. Gambar ini nanti tersedia di folder soal masing-masing. Caranya menambahkan gambar ini sangat mudah. Jadi tinggal pilih insert, pilih picture. Jadi pilih insert, pilih picture. Kemudian nanti silakan dicari folder tempat soal ujian Office-nya berada. Nah, gambarnya yang ini. Pilih insert. Nah, kalau sudah dikecilkan. Untuk mengecilkan gambar biar proporsional, kita tarik yang ujung-ujung. Jangan yang di samping sini ya, nanti dia gepeng seperti ini. Kita tarik di ujung-ujung seperti ini. Nah, oke, yang ini kita kecilkan. Oke, kurang lebih seperti ini slide 1. Kemudian kita ke slide 2. Caranya bikin slide baru ya, ini tinggal klik kanan, pilih new slide. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat slide 2. Oke, di sini ada menu. Ini bisa menggunakan kotak-kotak, itu namanya shape. Oke, kita buat. Untuk tipenya kita bikin yang layoutnya blank aja, yang kosongan. Kemudian kita pilih insert, pilih shape. Nah, ini kita sesuaikan, misalnya yang pakai yang ini. Taruh di sini. Kemudian kita copy dulu. 1, 2, 3, 4. Menunya ada 1, 2, 3, 4. Oke, dengan menu utama 1 berarti total ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus untuk menambah tulisan, ini tinggal klik kanan, pilih edit text. Tadi untuk membuat kotak-kotak ini ya, pilihnya insert, kemudian shape, kemudian pilih yang ini, round, yang ujungnya itu tumpul. Kalau yang ini kotak. Nah, sebenarnya bebas sih, yang penting nanti fungsinya itu untuk hyperlink. Untuk menambahkan tulisan, ini tinggal diklik kanan, pilih edit text. Kita tulis, yang pertama adalah menu. Kemudian yang kedua adalah apa itu sertifikasi kompetensi. Klik kanan, pilih edit text. Apa itu sertifikasi kompetensi. Oke, untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah manfaat sertifikasi kompetensi. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan diadakan. Ini saya singkat aja ya, tujuan. Kemudian yang terakhir adalah proses uji. Nah,
Kemudian misalnya ini terlalu besar atau terlalu kecil, ya kita tinggal sesuaikan ukurannya. Kita blok tulisannya, kemudian bisa kita kecilkan, atau mungkin kotaknya yang kita besarkan. Nah, seperti ini. Misalnya yang saya besarkan seperti ini, kemudian yang tulisannya kita besarkan. Nah, oke. Menu kita sudah jadi. Berikutnya kita tambah slide baru. Apa itu sertifikasi kompetensi ini? Bisa kita copy dulu untuk menghemat waktu ya. Klik kanan, add new slide untuk tambah slide. Nah, ini untuk menambah tulisan, berarti layoutnya kita ganti. Cara ganti layout ini tinggal klik kanan, pilih layout. Kalau tadi blank itu kosongan semua. Kemudian kita pilih yang title slide. Nah, seperti ini. Atau mungkin nanti bisa juga pakai yang title only, itu juga bisa. Di sini saya pakai yang title slide. Oke, kemudian teksnya kita tulis dulu, kita paste. Tinggal diklik, kemudian kita paste, kita turunkan, kita sesuaikan ukurannya, kemudian rata kanan kirinya. Oh, ini rata kanan kiri, sorry ya, justify. Kemudian ukurannya bisa kita kecilkan, kita taruh atas. Oke, kemudian di sini ada tombol menu ya, ini back, tombol back nanti untuk kembali ke slide sebelumnya, dan tombol next untuk slide berikutnya, dan juga tombol menu untuk ke tampilan menu. Kita bikin dulu menggunakan ini ya, shape. Pilih insert, pilih shape, kita bikin dulu panahnya yang panah ke kiri, ini ya, kiri, kita klik saja, klik, dia langsung muncul. Insert shape, panah yang kanan, kita pilih klik kanan, kemudian klik gini. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk yang tulisan menu, kita pilih yang round, kita klik. Nah, seperti ini. Ini nanti kita tinggal atur letaknya. Oke, taruh sini. Oke, ini tinggal di edit text, kita ketik menu. Nah, seperti ini. Oke, slide 1 sudah selesai. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini adalah menggunakan Smart Art. Jadi ini tidak kalau misalnya kalian kesulitan ya, ini tinggal kotak-kotak ini kalian susun satu-satu. Kemudian kalau pakai yang cara yang cara yang satunya lagi atau alternatif yang lain, kita bisa memanfaatkan fitur Smart Art. Oke, kita di sini tidak ada judul, jadi ini judulnya ini kita hapus, kita naikkan. Nah, di sini ada Smart Art, ini ya, Smart Art. Kemudian kita pilih yang biasanya hierarki. Nah, ini hierarki. Kita pilih misalnya yang modelnya mana ini, kita pilih yang model ini aja deh. Nah, kita klik OK. Nah, terus di sini adalah manfaat sertifikat kompetensi. Di sini kita tulis manfaat sertifikat kompetensi. Oh, tidak bisa di paste. Tulisannya kita kecilkan dulu. Kita bikin 12. Manfaat sertifikat kompetensi. Oke. Kemudian perluasan kesempatan kerja. Oke, ini yang pertama, yang bawahnya teksnya kita bikin 12. Perluasan sertifikat kerja. Oh, kesempatan. Sorry. Perluasan kesempatan kerja. Kemudian nomor 2, penanggulangan pengangguran. Nah, ini kan ada di bawahnya. Ini bisa kita edit. Ini bisa kita tambahkan. Kita enter. Enter. Penanggulangan pengangguran. Kita enter lagi. Peningkatan kesejahteraan. Kemudian berikutnya perlindungan kerja. Kemudian
peningkatan daya saing usaha. Nah, untuk yang tidak terpakai kita bisa hapus. Ini diklik, kliknya ini yang ini ya modelnya, kita delete. Ini juga delete, ini juga delete. Nah, kemudian bagaimana biar ini bisa menyamping? Ini bisa kita geser. Ini bisa kita geser. Kita kecilkan dulu ya mungkin ya. Nah, kemudian untuk mengatur seperti ini kalian bisa drag. Oh, ini kita pakainya yang ini. Pakainya harus yang ini. Kita hapus dulu. Kita revisi caranya. Nah, ini kita klik kanan, pilihnya yang ini, add shape below. Jadi di bawahnya. Yang kedua tadi apa aja? Perluasan kesempatan kerja. Oke, kemudian di sini tambah lagi add shape below, bawahnya penanggulangan pengangguran. Kemudian peningkatan kesejahteraan, add shape below, peningkatan kesejahteraan. Kemudian perlindungan kerja, ini juga klik kanan, add shape below, perlindungan kerja. Kemudian terakhir adalah peningkatan daya saing. Oke, ini bisa kalian besarkan biar teksnya nanti juga menyesuaikan, biar terbaca. Oke, jadi saya ulang ya prosesnya. Untuk membuat sebuah smart art, kalian klik smart art, pilih yang model list, hierarki, ini ya, pilih, kemudian klik OK, kemudian kalian pilih bagan nomor 1 dulu. Ini kalian hapus dulu ya, biar mudah. Nah, kalian bagan 1, kemudian klik kanan, pilih add shape below. Nah, klik kanan lagi, add shape below, klik kanan lagi, add shape below. Klik kanannya yang di bagian nomor 1 ini ya. Klik kanan lagi, add shape below. Kalau above ya nanti munculnya dia ada di atas seperti ini. Oke, saya hapus. Kemudian di bawah sama ada menu navigasi untuk ke kiri. Kemudian insert untuk ke kanan. Kemudian yang round text. Nah, seperti ini. Oke, sini kita kasih tulisan. Oke, ini nanti kalian bisa drag, disesuaikan biar presisi. Oke, kemudian slide berikutnya. Slide berikutnya ini berupa teks, sama ya. Ini judul berarti title and content. Nah, ini sudah sesuai title and content. Ini kita tinggal copy ya untuk menghemat waktu. Oke, bullet numberingnya kita hapus. Nah, bawahnya juga sama. Ini kita bikin rata kanan kiri biar sesuai. Oke, nanti model huruf kita sesuaikan dengan petunjuk di soal. Kemudian kita insert, bikin tombol navigasi 1, navigasi kanan 2, menu. Oke, klik kanan, pilih edit text, kita tulis menu. Oke, terus yang berikutnya ini juga sama, kita skip karena ini prinsipnya sama ya. Kemudian yang terakhir adalah terima kasih. Terima kasih, ini tinggal klik kanan, pilih add new slide. Kita layoutnya kita pilih yang title only, kita tulis terima kasih. Nah,
biar terbaca, kita kasih background warna merah. Oke. Untuk slide kita sudah jadi seperti ini. Kemudian yang pertama adalah kita membuat sebuah hyperlink. Hyperlink itu apa? Hyperlink itu biar kita bisa pindah ke slide secara otomatis dari slide 1 ke slide 7, slide 1 ke slide 6, slide 1 ke slide 5 tanpa melewati slide-slide sebelumnya. Jadi seperti ini. Saya ini slide terakhir ya, ini proses uji kompetensi. Kita klik, dia nanti akan otomatis pindah ke sini. Nah, jadi kita tidak perlu next seperti itu. Cara membuat hyperlink adalah yang pertama ini. Kita bikin dulu ini. Apa itu sertifikasi kompetensi? Ini terletak ada pada slide nomor 3. Berarti ini kita bikin hyperlink untuk menuju slide nomor 3. Kita klik tombolnya atau ini ya, shape-nya ini, klik, pilih insert, pilih hyperlink, kemudian place in this document, kemudian pilih yang slide nomor 3. Apa itu sertifikat kompetensi? Saya ulangi. Kita klik kotaknya atau mungkin di blok ini juga bisa, terserah mau tulisannya ataupun bangunnya. Kemudian insert, pilih hyperlink, place in this document, pilih yang slide nomor 3 atau slide kemana slide itu akan dituju. Kemudian klik OK. Ini juga sama, klik hyperlink, manfaat itu berarti ada di slide 4. Kemudian tujuan, hyperlink, misalnya ini tujuan yang slide 6. Kemudian proses uji, hyperlink. Proses uji ini slide-nya kurang satu ya, tapi saya asumsikan slide 5 itu adalah proses ujian. Klik OK. Nah, ini nanti kalau kita run, ini ya, kita slideshow. Nah, ketika saya klik tujuan, dia akan langsung pindah ke seperti ini. Nah, kemudian saya klik proses uji, dia akan pindah juga ke slide sini. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya kita setting di tombol navigasi. Kita klik tombol sebelumnya atau previous, hyperlink, kemudian place in this document. Berarti kalau ini slide 3, berarti slide sebelumnya adalah slide 2. Klik OK. Tombol next. Slide ini slide 3, berarti kita pilih yang slide 4. Kenapa slide 4? Karena kita sekarang yang aktif itu adalah slide ke 3. Tombol next adalah slide ke 4. Menu, berarti kita pilih yang menu. Menu itu ada di slide 2. Oke. Slide 4. Slide 4 juga sama. Berarti ini kita slide ke 3. Tombol sebelumnya. Menu, berarti itu ya slide 2. Kemudian tombol next-nya kita ada di slide 4, berarti next-nya ada di slide 5. Kemudian yang nomor 5 juga sama, hyperlink, slide 4, hyperlink lagi, slide 2, karena itu menu, hyperlink lagi, slide, ini slide 5, berarti kita slide 6. Nah, untuk slide 6 tidak perlu, karena memang di soal tidak ada hyperlinknya. Oke, bisa kita tes. Nah, kita klik proses uji. Nah, balik lagi ke menu, manfaat, balik lagi ke menu, sertifikasi, next, back. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk pembuatan hyperlink. Kemudian untuk pembuatan animasi, nah, cara sederhananya untuk membuat animasi adalah tinggal kita klik yang akan dianimasi, kemudian kalian pilih animation, kemudian add animation. Kemudian kalian nanti pilih yang mana. Misalnya di sini tidak ada, misalnya fade in. Nah, di sini kan fade in kan tidak ada. Kalian pilihnya yang ini, more entrance effect. Kemudian kalian cari animasinya yang tadi diperintahkan, misalnya fade in. Oke. Nah, ini play in. Terus klik oke. Kemudian yang nomor 2 juga bisa, misalnya saya kasih shape. Nah, kemudian yang apa gambarnya kita kasih zoom. Nah, itu kalau mau membuat animasi. Kemudian untuk menampilkan urutan, kalian klik ini ya, animation pen. Ini letaknya ada di animation pen. Seperti ini. Kita play. Nah, misalnya kemudian yang berikutnya. Ini saya ngacak aja ya, random. Misalnya shape, kemudian wipe, tapi nanti kalian sesuai dengan naskah soal. Misalnya tidak ada ketentuan ya, kalian nanti atur yang bagus lah.
Nah, terus misalnya di sini ada apa ya, tidak urut. Misalnya habis menu itu harus keluar yang nomor 1. Misalnya ini kan kalau saya preview, yang keluar 1 itu adalah proses uji, tujuan, kemudian apa itu sertifikasi, manfaat, dan yang terakhir adalah menu. Nah, itu kan tidak urut. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Kalian tinggal klik ini, menu. Nah, otomatis ini yang keblok. Apa itu sertifikasi, otomatis ini keblok. Nah, ini kita tinggal urutkan saja. Misalnya ini menu ternyata ada di nomor 5, kita pengen yang nomor 1. Ini kita drag and drop, kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Ini nomor kedua, kita drag and drop, kita taruh urutan kedua. Ini nomor 3, kita drag and drop, kita taruh di urutan ketiga. Dan ini yang keempat, kita tuker. Nah, kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Kita play. Nah, ini bisa langsung urut seperti itu. Itu untuk mengurutkan misalnya nanti animasinya itu tidak urut. Oke, kemudian ada slide transition. Ini berarti transisi perpindahan slide. Di sini juga ada berbagai macam varian di Microsoft PowerPoint 2010. Kalian nanti bisa terapkan sesuai dengan naskah soal. Nah, ini misalnya saya kasih yang vortex mungkin, atau mungkin yang ini saya kasih yang fade in. Biasanya sih paling standar ya fade in atau cut, seperti itu. Nah, kurang lebih kalau kita eksekusi itu seperti ini. Nah, oh sorry, dari depan. Nah, seperti ini ya. Oke, ini ada contoh pembahasan soal uji kompetensi untuk materi Microsoft PowerPoint. Nanti berikutnya kita akan bertemu di materi Microsoft Excel. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih.